Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Gading Pratama dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau G30S adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya 1 Oktober pada tahun 1965. Ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta yang hampir sekaligus. Dalam dokumen pemerintah, gerakan ini disebut sebagai Gerakan 30 September PKI atau G30S PKI. Istilah lainnya yang juga digunakan adalah Gerakan September 30 atau Gestapu atau Gerakan 1 Oktober Gestok. Sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Tujuan G30 SPKI. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet. Beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadi ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Kronologi G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1965 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Latar belakang G30 SPKI. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Akhir peristiwa G30 SPKI. Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI Angkatan Darat, PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan G30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketahui oleh Letkol Untung Sutopo.
Di Jawa Tengah dan di Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso, Komandan Korem 072 Yogyakarta, dan Letnan Kolonel Sugiono, Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta. Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Pada tanggal 6 Oktober, Soekarno mengimbau rakyat untuk menciptakan persatuan nasional, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya untuk penghentian kekerasan. Biro politik dari Komite Sentral PKI segera mengajukan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung pemimpin revolusi Indonesia dan tidak melawan angkatan bersenjata. Penumpasan G30S PKI. Penumpasan G30S PKI 1965. Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui, dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah bulan Oktober, Jawa Timur bulan November, dan Bali bulan Desember. Beberapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis. Perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut 2-3 juta orang. Namun diduga setidak-tidaknya 1 juta orang menjadi korban dalam bencana 6 bulan yang mengikuti kudeta itu, dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap kanan seperti Barisan Ansor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakukan pembunuhan-pembunuhan massal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Berantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu. Sungai itu terbendung mayat. Pada akhir 1965, antara 500.000 dan 1 juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan, dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kem-kem konsentrasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang diketahui dan melakukan pembantaian keji. 10 pahlawan revolusi korban kekejaman G30S PKI. 1. Jenderal Ahmad Yani. 2. Maijen D.I. Panjaitan. 3. Letjen Suprapto. 4. Kolonel Sugiono. 5. Letjen Siswando Parman. 6. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo. 7. AIP 2KS Tubun. 8. Kapten Pierre Tendean. 9. Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono. 10. Brigjen Katamso Darmo Kusumo. Itulah penjelasan dari saya tentang materi peristiwa pemberontakan G30S PKI. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.